Aku pernah berpikir bahwa hidup ini adil, sampai hari itu dia muncul kembali di depan mataku dengan cincin kawin di jari manisnya. Aku pernah yakin aku sudah membunuh semua perasaan itu, sampai detik ini jantungku berhenti berdetak saat mendengar suaranya memanggil nama yang dulu hanya dia yang boleh ucapkan. Aku pernah bersumpah tidak akan pernah memakan dia, tapi mengapa air mataku justru jatuh lebih deras ketika dia berlutut di hadapanku dan berkata, "Makan aku, Arga, aku salah besar. Namaku Arga Wicaksana. Umur 28 tahun sekarang." Tapi setiap kali mengingat masa kampus, aku seperti ditarik mundur ke tahun 2016, ke kampus swasta di pinggiran Yogyakarta yang penuh pohon Kamboja dan aroma gudeg di setiap sudut. Saat itu aku mahasiswa baru jurusan arsitektur. Kurang lebih seperti kebanyakan anak rantau, takut salah langkah, takut dianggap kampungan, tapi paling takut kalau orang tahu aku bukan seperti yang mereka kira. Aku suka laki-laki. Dan rasa suka itu bukan hal baru. Sudah ada sejak hanya saja aku sangat pandai menyembunyikannya, sampai dia datang. Dia bernama Dimas Arya Pratama. Anak Jakarta. Tinggi, kulitnya sawo matang terbakar matahari, senyumnya lebar, giginya putih, dan cara bicaranya selalu terdengar seperti orang yang terlahir dengan segalanya. Kami bertemu pertama kali di kelas studio dasar. Dia duduk di bangku paling belakang, aku di paling depan. Hari itu dosen menyuruh kami berpasangan untuk tugas maket pertama. Tanpa alasan jelas, dia berjalan ke arahku sambil tersenyum malas. "Lo mau bareng gue, gak?" Suara itu dalam, sedikit serak, seperti orang habis bangun tidur. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Sejak hari itu, hidupku berubah. Dimas bukan tipe cowok yang langsung terang-terangan. Dia halus. Terlalu halus. Dia tahu cara menyentuh pundakku tanpa sengaja, tahu cara menatap mataku 2 detik lebih lama dari yang seharusnya, tahu cara tertawa pelan di telingaku saat kami lembur di studio sampai subuh. Dan aku jatuh terlalu dalam, terlalu cepat. Setahun berlalu. Kami tidak pernah mengucapkan kata pacaran. Kami hanya bersama. Di kosan, di tangga belakang gedung studio, di motor bututnya yang sering mogok di tengah hujan, di bawah pohon Kamboja yang bunga-bunganya selalu jatuh ke rambutnya. Aku ingat betul bau sabun colek yang selalu menempel di bajunya, ingat betul rasa ciuman pertama kami di parkiran motor yang gelap, cepat, takut ketahuan, tapi penuh api. Aku pikir itu cinta. Aku pikir dia juga mencintaiku. Sampai suatu malam di akhir semester 5, aku melihatnya berjalan berdua dengan seorang perempuan cantik di Mall Malioboro. Mereka bergandengan. Dia tertawa lepas seperti yang biasa dia lakukan padaku. Aku berdiri membeku di balik tiang. Malam itu aku tidak pulang ke kos. Aku duduk di trotoar Jalan Sosrowijayan sampai pagi, menunggu hujan berhenti, menunggu dadaku berhenti sakit. Keesokan harinya dia datang ke studio seperti biasa. Senyumnya sama. Caranya menyapa "Pagi bro" sama. Aku tidak sanggup menatapnya. Aku hanya berkata pelan, hampir tak terdengar. "Lo sama cewek kemarin serius ya?" Dia diam. Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan takut, tapi seperti orang yang sudah tahu ini akan terjadi. "Gak, gue harus nikah. Orang tua gue udah atur semuanya. Namanya Nadia. Anak teman bisnis bokap gue." Aku tertawa kecil, getir. "Jadi selama ini gue apa, Mas?" Dia menunduk. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Malam itu aku memutuskan untuk menghilang dari hidupnya. Aku pindah kos tanpa memberitahu siapapun. Aku ganti nomor. Aku blok semua media sosialnya. Aku ingin mati rasa. Dan entah bagaimana aku hampir berhasil. Lulus kuliah.
Kerja di Jakarta. Hidup biasa. Pacaran sebentar dengan beberapa orang, tapi tidak pernah lebih dari 3 bulan. Aku selalu mundur ketika mulai merasa nyaman. Karena nyaman itu berbahaya. Karena nyaman itu mengingatkanku pada dia. Hingga hari itu tiba. Tanggal 28 Oktober 2025. Aku sedang meeting dengan klien di sebuah kairotop di Stib. Pintu lift terbuka. Dan dia berdiri di sana. Berkemeja putih rapi, rambut disisir ke belakang, cincin emas di jari manisnya berkilau di bawah lampu. Dimas Arya Pratama. Suamiku dulu bukan secara hukum, tapi secara hati, kini berdiri di hadapanku sebagai orang asing yang pernah kucintai sampai hancur. Matanya melebar sesaat. Kemudian dia tersenyum kecil, seperti dulu. Dan aku merasakan sesuatu yang sudah lama terkubur hidup kembali dengan sangat ganas. Arga. Suara itu masih sama. Masih serak. Masih bisa membuat lututku lemas. Aku ingin lari. Aku ingin memeluknya. Aku ingin menamparnya. Aku ingin menghilang. Aku ingin bertanya kenapa dia masih bisa tersenyum seperti itu setelah menghancurkan hidupku. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah satu kalimat pendek. Selamat malam, Pak Dimas. Silakan duduk. Dan saat dia menarik kursi di hadapanku, aku tahu. Cerita ini belum selesai. Malah baru saja dimulai kembali. Meeting itu berlangsung seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Klien bicara tentang konsep resort di Labuan Bajo. Aku mengangguk, mencatat, sesekali bertanya. Tapi pikiranku hanya ada di satu titik, pria di seberang meja yang sekarang memakai nama Bapak Dimas di kartu nama. Setelah meeting selesai, klien pamit duluan. Kami berdua tinggal. Hening. Terlalu hening. Lo baik-baik aja, tanyanya pelan. Aku tertawa kecil, sinis. Menurut lo? Dia menunduk, jari-jarinya memainkan cincin kawin itu. Gue tahu gue bajingan, gak? Gue tahu gue gak pantas minta apa-apa dari lo sekarang. Terus kenapa lo di sini? Kenapa lo yang datang jadi perwakilan klien? Lo sengaja ya? Dia menggeleng cepat. Gue baru tahu hari ini pas lihat nama lo di daftar konsultan. Gue hampir batal datang. Tapi gue gak bisa. Aku menatapnya tajam. Lo gak bisa apa? Gak bisa lihat muka gue lagi. Atau gak bisa hidup sama rasa bersalah lo. Dia menelan ludah. Semua. Aku bangkit ingin pergi. Tapi tangannya menangkap pergelangan tanganku lembut tapi kuat. Sentuhan itu seperti listrik. Aku membeku. Gak 5 menit aja. Dengerin gue 5 menit. Aku seharusnya menolak. Seharusnya aku menampar tangannya dan pergi tanpa menoleh. Tapi aku duduk kembali. Entah karena lemah, entah karena aku masih mencintainya. Dan dia mulai bercerita. Nadia, istri resminya, adalah perjodohan yang sudah disepakati sejak mereka SMA. Orang tua Dimas punya hutang bisnis besar dengan ayah Nadia. Pernikahan adalah cara melunasi hutang itu. Dimas tidak pernah mencintai Nadia. Tapi dia juga tidak pernah berani menolak. Dia takut kehilangan segalanya, keluarga, nama baik, masa depan. Gue pengecut, gak? Gue tahu itu. Gue milih aman daripada jujur sama diri gue sendiri. Aku mendengarkan tanpa ekspresi. Di dalam dada badai berputar. Terus sekarang. Lo udah punya anak. Dia menggeleng. Kami belum dikaruniai. Mungkin karena kami jarang ya lo tahu. Aku tidak ingin tahu. Tapi aku tetap bertanya, suaraku dingin. Lo bahagia? Dia tertawa getir. Lo pikir gue bisa bahagia setelah ngebuang orang yang paling gue sayang?
Kalimat itu seperti pisau. Menusuk tepat di tempat yang paling sakit. Jangan bilang gitu, aku membentak pelan. Lo nggak punya hak bilang gitu lagi. Dia menatapku lama. Mata yang dulu selalu membuatku merasa aman, sekarang penuh penyesalan. Gue tahu. Gue cuma mau lo tahu. Setiap hari gue nyesel. Setiap malam gue bayangin kalau dulu gue berani bilang ke orang tua gue bahwa gue nggak bisa hidup tanpa lo. Aku bangkit lagi. Kali ini aku tidak membiarkan dia menahanku. Udah cukup, Mas. Lo udah menikah. Gue udah belajar hidup tanpa lo. Jangan rusak lagi apa yang udah gue bangun susah payah. Aku berjalan menuju lift. Tapi sebelum pintu tertutup, aku mendengar suaranya hampir berbisik. Gue masih cinta lo, Arga. Dan gue tahu lo juga masih. Pintu lift tertutup. Aku bersandar di dinding kaca, menutup mata. Air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelip seperti lilin yang tak pernah padam. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku membiarkan diriku mengakui satu hal yang paling kutakuti. Aku masih mencintainya. Dan itu adalah kutukan terbesar dalam hidupku. Hari-hari berikutnya seperti hidup dalam kabut. Aku berusaha menghindari segala hal yang berhubungan dengan proyek Labuan Bajo. Tapi klien sangat ngotot ingin aku yang memimpin desain utama. Dan Dimas, sebagai perwakilan developer, selalu ada di setiap rapat. Kami dipaksa berada dalam satu ruangan berulang kali. Setiap tatapan sekilas, setiap senggolan tangan tak sengaja saat menyerahkan dokumen, setiap senyum sopan yang kami paksa, semuanya seperti jarum yang menusuk perlahan. Suatu malam setelah rapat panjang, hujan deras mengguyur Jakarta. Aku terjebak di lobi gedung kantor karena tak bawa payung. Dan tentu saja dia ada di sana. Naik mobil gue aja, katanya pelan. Kosong kok. Aku ingin menolak. Tapi hujan semakin deras. Akhirnya aku mengangguk dengan syarat cuma anterin pulang. Nggak ada obrolan. Dia setuju. Tapi kami berdua tahu itu bohong. Di dalam mobil, aroma parum kayunya masih sama seperti dulu. Radio memutar lagu lama Slang, Terlalu Manis. Aku menatap keluar jendela, berusaha tidak melihat wajahnya yang diterangi lampu jalan. Gak. Dia membuka suara setelah hampir 15 menit diam. Jangan, potongku cepat. Lo janji nggak ngomong. Dia diam lagi. Tapi kemudian tangannya bergerak pelan, menyentuh punggung tanganku yang ada di atas paha. Aku menarik tangan itu. Dimas, jangan. Gue cuma mau pegang. Cuma sebentar. Suara itu gemetar. Dan aku membenci diriku karena tidak bisa benar-benar marah. Aku membiarkan tangannya ada di sana. Hanya beberapa detik. Tapi rasanya seperti selamanya. Sampai di depan apartemen, aku membuka pintu. Sebelum turun, aku menoleh kepadanya. Lo tahu kan ini salah. Dia mengangguk pelan. Gue tahu. Terus kenapa lo masih lakuin? Dia menatapku, mata berkaca-kaca. Karena gue nggak bisa berhenti mencintai lo. Dan gue takut kalau suatu hari lo bener-bener lupa sama gue. Aku keluar dari mobil tanpa sepatah kata pun. Tapi di dalam lift, aku menangis seperti anak kecil. Karena aku tahu aku juga tidak bisa berhenti. Hari berikutnya, Nadia meneleponku. Ya, istri Dimas. Nomornya tidak kukenal, tapi aku tahu itu dia karena suaranya lembut dan penuh ketegangan. Mas Arga, boleh kita ketemu? Hanya sebentar. Aku ingin menolak. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku tidak tega. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang. Nadia cantik.
Sangat cantik. Rambut panjang, kulit mulus, senyumnya hangat. Tapi matanya kosong. Mas Dimas sering cerita tentang kamu, katanya setelah memesan teh. Aku menegang. Cerita apa? Bahwa kamu adalah sahabat terbaiknya waktu kuliah. Bahwa kamu orang paling jujur yang pernah dia kenal. Dia tersenyum kecil, tapi penuh luka. Dan aku tahu itu bukan cuma sahabat. Dadaku sesak. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak pernah marah sama kamu, Mas Arga. Aku cuma ingin tahu. Apa dia masih mencintai kamu? Pertanyaan itu seperti tamparan. Aku menunduk. Bu, aku. Jawab saja. Aku sudah terlalu lelah berpura-pura. Aku menarik napas dalam. Dan akhirnya berkata. Dia bilang dia masih mencintaiku. Dan aku juga masih. Nadia diam lama. Kemudian dia tersenyum, tapi air matanya jatuh. Terima kasih sudah jujur. Dia bangkit, meninggalkan secarik kertas di atas meja. Di sana tertulis satu kalimat. Kalau dia memilihmu, tolong jaga dia baik-baik. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku memandangi kertas itu sampai tinta luntur karena air mataku. Setelah pertemuan dengan Nadia, sesuatu dalam diriku pecah. Aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Aku menelepon Dimas malam itu juga. Kita harus bicara. Sekarang. Dia datang dalam waktu kurang dari 30 menit. Wajahnya pucat. Sepertinya dia sudah tahu. Kami duduk di sofa ruang tamu apartemenku. Lampu redup. Hanya suara ac dan detak jantung yang terdengar. Lo ketemu Nadia, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia tahu semuanya. Dimas menutup mata. Gue minta maaf. Gue nggak pernah mau dia terluka. Tapi dia terluka, Mas. Dan gue juga. Dan lo sendiri. Dia menatapku, mata merah. Gue mau cerai. Kalimat itu jatuh seperti bom. Aku terdiam. Gue udah bicara sama pengacara. Gue udah bilang ke orang tua gue. Mereka marah besar, tapi gue nggak peduli lagi. Gue capek sembunyi, gak. Gue capek pura-pura. Aku menatapnya, tidak percaya. Lo serius? Dia mengangguk. Gue serius. Gue mau mulai lagi sama lo. Dari awal. Kalau lo masih mau. Aku tertawa kecil, getir. Lo pikir semudah itu? Lo pikir gue bisa lupa semua luka yang lo kasih? Gue tahu nggak mungkin lupa. Tapi gue harap lo masih mau memberi gue kesempatan untuk memperbaiki. Aku diam lama. Di dalam kepalaku, ribuan suara bertarung. Bagian yang terluka ingin menolak. Bagian yang mencintai ingin memeluknya. Akhirnya aku berkata. Gue nggak janji apa-apa. Tapi gue mau coba. Pelan-pelan. Dimas tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, senyumnya terlihat tulus. Malam itu kami tidak melakukan apa-apa selain duduk berdekatan. Hanya memegang tangan. Hanya mendengar napas satu sama lain. Tapi itu sudah cukup untuk membuatku merasa hidup kembali. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 minggu kemudian, ayah Dimas datang ke Jakarta. Beliau menemui Dimas di kantor. Dan di depan banyak orang, beliau berkata keras. Kalau kamu lanjutkan rencana gila ini, anggap saja kamu bukan anak saya lagi. Dimas pulang dengan wajah pucat. Malam itu dia datang ke apartemenku dengan tangan gemetar. Gue nggak tahu harus gimana lagi, gak. Aku memeluknya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia menangis di dadaku seperti anak kecil. Lo nggak sendiri lagi, bisikku. Kita hadapi bareng. Tapi di dalam hati aku tahu.
Badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Proses perceraian berjalan berat. Nadia setuju, tapi keluarga besar Dimas tidak. Mereka mengancam akan memutus semua bantuan bisnis. Mereka menyebar kabar buruk di kalangan rekan bisnis. Dimas kehilangan beberapa proyek besar. Dia mulai terlihat kurus, mata cekung. Aku berusaha sekuat tenaga mendampinginya. Kami pindah ke apartemen baru yang lebih kecil. Kami hidup hemat. Tapi setiap malam ketika dia tertidur di pelukanku, aku merasa itu semua sepadan. Hingga suatu hari, Nadia datang lagi. Kali ini dengan wajah lebih tenang. Aku sudah menandatangani surat cerai, katanya. Tapi ada satu syarat. Aku dan Dimas menatapnya tegang. Aku ingin kalian bahagia. Benar-benar bahagia. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dia memeluk Dimas sekilas, lalu berbalik pergi. Di pintu, dia menoleh padaku. Jaga dia ya, Mas Arga. Dia orang baik, cuma pernah tersesat. Aku mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Setelah Nadia pergi, Dimas memelukku erat. Gue enggak nyangka bakal sebahagia ini lagi. Aku tersenyum, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati. Dan benar saja, malam itu telepon dari ayah Dimas masuk. Dimas, ibumu sakit keras. Dokter bilang mungkin tidak lama lagi. Dia ingin bertemu kamu. Hanya kamu. Dimas mematikan telepon dengan tangan gemetar. Gue harus pulang ke Jakarta, maksud gue, ke rumah orang tua. Aku mengangguk. Tapi gue ikut. Dia memandangku ragu. Gak mereka. Gue enggak takut. Kalau lo mau kita bareng sampai akhir. Dia akhirnya setuju. Keesokan harinya kami terbang ke Surabaya. Rumah besar keluarga Dimas terasa dingin meski cuaca panas. Ibu Dimas terbaring lemah di kamar. Ketika melihat kami berdua masuk, matanya berkaca-kaca. Dimas, ini Arga ya? Dimas mengangguk, suaranya parau. Iya, Bu. Ibu Dimas memandangku lama. Kemudian dia mengulurkan tangan kurusnya. Terima kasih sudah mau memakan anak ibu. Aku memegang tangan itu, air mata jatuh. Malam itu, Ibu Dimas meninggal dengan tenang. Di samping kami berdua. Setelah pemakaman, ayah Dimas mendekatiku. Makan saya selama ini. Saya takut kehilangan anak saya. Tapi sekarang saya mengerti kebahagiaan dia lebih penting daripada apapun. Dia memelukku. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima. 2 tahun berlalu sejak hari itu. Kami menikah secara agama di sebuah ila kecil di Ubud, Bali. Hanya keluarga inti, beberapa sahabat dekat, dan pohon-pohon kelapa yang menjadi saksi. Aku masih ingat saat Dimas mengucapkan janji di depan penghulu. Aku, Dimas Arya Pratama, mengikatkan diri dengan Arga Wicaksana, dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan. Aku menangis saat mengucapkan kalimat yang sama. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, kami duduk di tepi kolam. Lo nyesel nggak? Gak, tanyanya pelan. Aku memandangnya, lalu tersenyum. Aku pernah nyesel mencintai lo. Tapi sekarang aku bersyukur karena lo mengajarkanku apa artinya cinta yang sebenarnya. Dia mencium keningku. Lembut. Penuh syukur. Kami tidak pernah melupakan luka masa lalu. Tapi kami belajar menjadikannya bagian dari cerita kami, bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih dalam. Hari ini, jika ada yang bertanya padaku tentang cinta, aku hanya akan tersenyum kecil dan berkata, cinta itu bukan tentang menemukan orang yang sempurna. Cinta itu tentang memilih untuk tetap tinggal, meski pernah sangat sakit. Dan setiap malam, ketika Dimas memelukku dari belakang, aku tahu. Mimpi buruk di kampus itu sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah mimpi indah yang kami bangun bersama.
Terima kasih telah bertahan sampai akhir, ya. Karena aku juga pernah ingin menyerah. Tapi untungnya aku memilih bertahan. Untuk dia. Untuk kami.